Ya, terima kasih Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR bersama saya Deborah Tanya dan tentunya dipersembahkan oleh Lamhoras Film dengan tema kita pagi hari ini Invisible Hops, menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang lahir dalam penjara. Bersama saya Mbak Tiar selaku sutradara dan produser film Invisible Hops. Mbak Tiar tadi membahas kalau syutingnya ini di empat ya, Ya, di empat lokasi ya. ya, dua rutan, dua lapas. Ada dua rutan, ada dua lapas. Sekalian nih Deborah ingin bertanya juga. Mungkin pendengar juga ada yang masih bingung-bingung ya. Apa sih yang menjadi pembeda antara rutan dan Oh ya, lapas? belum tahu ya. Hmm. Ya, jadi rutan dan lapas itu kalau rumah tahanan itu ada rumah tahanan kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan rumah tahanan yang di bawah Direktorat Pemasyarakatan. Nah, di rutan ini, rumah tahanan ini biasanya yang masih proses penyidikan atau proses persidangan. Jadi masih menjalani proses hukum. Nah, di rutannya Direktorat Pemasyarakatan, kalaupun mereka sudah vonis, biasanya ada yang tinggal di situ, tapi rata-rata vonisnya pendek gitu. Mm-mm. Nah, setelah divonis, inilah pindah ke lapas, Lapas. lembaga pemasyarakatan, di mana di sanalah mereka lebih fokus untuk pembinaan. Seperti ya itu makanya namanya pemasyarakatan, Mm-mm. mempersiapkan supaya mereka bisa siap untuk kembali ke masyarakat. Masyarakat. Katanya, tapi kan kenyataannya nggak siap gitu, nggak ada, kurang pembinaannya Iya, gitu. karena Mbak Tiar juga udah melakukan riset, syuting. Itu Mhm. kalau di total-total pembuatan film Invisible Hops ini memakan waktu berapa lama sih, Mbak? Jadi riset itu dimulai 2017, syuting maksudnya sebetulnya riset pun udah syuting ya, tapi syuting utama itu dimulai 2018, Mm-mm. selesai sampai bisa rilis itu di 2021. Lalu dari 2021 kita lanjut terus dengan Impact Campaign. Impact Campaign itulah tadi yang bagaimana kita menginformasikan ke sebanyak mungkin orang, baik negara, Komisi HAM, masyarakat, bahwa ini ada sebuah persoalan dan semua orang harus turut ambil bagian mencari solusi yang lebih baik. Jadi memang perjalanan itu sudah sangat panjang dan bukan hanya soal produksi film kan, karena ini bukan hanya film sebagai media entertainment, tapi memang untuk alat impact campaign dan advokasi. Iya, betul. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang prosesnya sendiri ya dari pembuatan Invisible Hops ini, bagaimana sih untuk mewawancarai Hmm. narasumbernya, para narapidana ini perempuan, bahkan mungkin mewawancarai anak-anaknya mungkin. Seperti apa prosesnya, Mbak? Tantangan dari proses tersebut. Ya, kalau anak ya kita wawancara juga tapi dalam artian tidak jangan dibayangkan wawancara yang konvensional ya. Dan saya mau sampaikan juga bahwa Invisible Ops ini sebuah film dokumenter dengan genre itu observasional atau sering disebut cinema verite, di mana itu tidak ada interview-interview konvensional gitu. Mm-mm. Jadi yang ada itu kita mengobservasi. Jadi berbulan-bulan Mbak kita di sana ngikutin mereka, tidak ada intervensi. Mereka ngapain kita lihat, kita film kan. Nah, itulah kenapa fakta-fakta yang ada dalam Invisible Ops itu sangat akurat. Karena tidak ada narasi yang mengarahkan gitu, tidak ada naratornya. Tapi bagaimana kehidupan mereka setiap hari, apa yang mereka alami, itulah yang kita filmkan setiap hari berbulan-bulan. Jadi pendekatannya itu cukup sulit. Pertama, eh kita kan belum kenal ya. Mm-mm. Awalnya setelah dapat izin syuting kan kita harus dapat izin dari Dirjen Pas. Nah, dapat izin juga udah sulit. Nah, begitu dapat izin, kita harus pendekatan dulu sama kepala lapas atau kepala rutan. Dan itu nggak mudah gitu ya. Dan itu semua baru kita kenal. Saya nggak kenal mereka sebelumnya. Lalu begitu pendekatan, perkenalan diri dengan kepala lapas, kepala rutan, pendekatan kepada petugas kan. Karena Mm-mm. kan mereka yang punya rumah, Iya, petugas kepala dan petugasnya ini staf-stafnya. Setelah sudah pendekatan dengan mereka, baru pendekatan dengan ibu-ibunya. Ini panjang sekali panjang prosesnya, prosesnya ya. panjang sekali Mbak, karena kita kan masuk ke rumah orang Betul. dan semua orang tahu walaupun tidak belum pernah melihat bahwa penjara itu kehidupan yang sangat tertutup dan mereka ya namanya masuk ke rumah orang ya. Mm-mm. Orang juga pasti nggak mau kelihatan rumahnya sedang kotor atau rumahnya berantakan dan ketika datang orang pengen
memvideokan kan, Mbak sendiri datang orang ke Risih rumah ya. Mbak memvideokan, Mm-mm. ini ngapain, pasti curiga. Iya. Nah, kecurigaan itu sangat banyak, dan yang ngomong ke kita, bertanya kita di sini ngapain, mulai dari yang manis, yang sopan, sampai yang galak ada gitu. Jadi itu harus kita jalani tiap hari. Jadi saya harus jelaskan, Mm-mm. kami di sini ngapain, tujuannya ngapain. Kami bukan mau cari-cari kesalahan pihak lapas atau rutan, bukan mau menjelek-jelekkan. Itu harus kita jelaskan tiap hari. Iya. Gitu. Bagaimana kita menyampaikan tujuannya ini hanya ingin membantu para ibu hamil dan anak-anak. Mm-mm. Sama halnya juga dengan ibu-ibu. Itu harus kita jelaskan, Mbak. Pertama sekali kami datang, itu hanya satu orang yang mau ngomong sama saya. Ini Eh, posisinya ibu yang sedang memiliki Hamil. anak, ibu hamil. Hamil. Oke. Yang pertama sekali dia tanya apa? Kakak siapa? Mm-mm. Mata-mata petugas atau mata-mata polisi? Nah, berarti tingkat curiganya tinggi. Yes. Jadi mereka sangat tertutup. Jadi itu butuh berbulan-bulan kita jelaskan, kita jelaskan. Besoknya 2 orang mau ketemu saya, besoknya 3 orang. Begitu terus bergulir hingga akhirnya, sayangnya Mbak Deborah belum nonton filmnya, hingga akhirnya bisa sedekat yang ada di film Invisible Hope itu kayak Iya. ya udah, saya bahkan weekend kadang sering sekali weekend itu saya ya dengan mereka gitu ya, sampai ya kayak mereka lah udah gitu ya. Ya itu, tapi proses meyakinkan. Dan kalau saya sih Mbak ya, tips bagi saya dan teman-teman juga, mungkin teman-teman filmmaker dokumenter, adalah kejujuran. Mm-mm. Kita harus sampaikan ke mereka, kita di sini mau ngapain, kita bukan mau mengeksploitasi mereka gitu. Ini mereka harus diyakinkan, dan kita tidak boleh mengeksploitasi mereka, menyalahgunakan kepercayaan mereka. Betul. Itu yang selalu saya sampaikan kepada mereka, dan saya pikir kejujuran inilah yang akhirnya membuat petugas, kepala lapas, kepala rutan, dan ibu-ibu ini percaya kepada saya sampai saya diizinkan masuk ke dalam sel. Saya juga ada lihat cuplikan-cuplikan ya dari behind the scene film Invisible Hope ini. Sudah banyak juga ya videonya di YouTube, dan ada saat momen Mbak Tiar ini tidur bersama-sama dengan anak-anak bayi di dalam ruangan itu ya. Ya. Dan itu memang sampai jadi sedekat itu karena proses Iya. yang panjang tersebut ya Mbak Tiar ya. Kadang-kadang malah saya rasa mereka mau ngunci saya di dalam kayaknya. Jangan pergi gitu ya kalau misalnya udah bisa Iya. ngomong Ya, anak-anaknya ya. karena gini Mbak, dokumenter itu kan ini narasumbernya harus nyaman sama kita. Betul. Kalau misalnya gini, itu makanan di penjara bahkan ada ulatnya ya. Saya makan Ada sama ulat, teman ini saya. sagu Iya. atau bagaimana nih Mbak Tiar maksudnya? Enggak, sayurannya gitu ya. Hmm. eh Kita tes kan, nggak mungkin gini kita datang ngefilmkan mereka terus kayak ih makanannya kayak gitu, terus kita menjauh, kan nggak mungkin. Kita harus tahu Kita kehidupan harus mereka. Menyelami juga Iya, ya. tiap hari mereka makan Indomie, ya kita tes dulu rasanya Indomie di penjara bagaimana, rasanya tidur di penjara bagaimana, berdesak-desakan kan gitu. Jadi itu yang harus kita tunjukkan gitu. Nah, saya pikir itulah kenapa ibu-ibu ini percaya sama saya. Kita bukan sekedar datang berjarak memfilmkan mereka, selesai enggak. Dan ketika mereka butuh sesuatu, semampu kita kita bantu. Ya. Karena memang tujuan film ini kan menolong mereka gitu. Jadi ini yang saya pikir mereka percaya kepada kita, dan petugas juga melihat Iya. gitu. Berapa banyak sih Mbak tim yang Mbak libatkan untuk syuting Enggak ini? banyak. Kan kita ada 4 penjara, masing-masing tim paling maksimal dua orang, satu sekali jalan. Sorry, yang standby itu satu atau 2 orang. Nah, Oke. maksimal kami pernah paling banyak itu 4 orang sekali syuting. Karena tidak boleh rame-rame ke dalam. Mm-mm. Kan soal keamanan juga kan, Iya. gitu. Keamanan si orang yang di dalam lapas Iya. maupun pendatangnya ya, kita tamunya sendiri ya. juga kan harus Betul. dipastikan kan. Mm-mm. Itu maaf, bukan lagi-lagi bukan stigma kan, kita nggak tahu juga keamanan di dalam kan, banyak juga pelaku kriminal toh gitu Betul, kan. betul. Jadi itu harus hati-hati juga gitu. Tapi awal-awal petugas itu selalu mengawal kita kemana-mana. Mm-mm. Lama-lama kita dianggap napi kali, ya udahlah pergi aja ke dalam. Ya udah langsung aja. Saking percayanya. Tapi kita nggak menyalahgunakan Iya, gitu. betul. Itu ya balik lagi kalau diberi kepercayaan. Yes. Tadi poin yang Mbak Tiar sampaikan adalah harus jujur ya. Jujur, kemudian niatnya Mm-mm. tidak ada niat terselubung, Betul. harus benar-benar ya menolong. Jangan hanya untuk mengeksploitasi. Saya tidak suka melihat beberapa filmmaker yang mengeksploitasi isu, bahkan mengeksploitasi orangnya gitu. Jadi ini bukan hanya sekedar, jangan menganggap mereka tuh hanya sebagai subjek.
gitu. Dan itu kenapa saya jatuh cinta dengan dokumenter. Ini dokumenter pertama saya. Saya backgroundnya itu fiksi. Wah, kita sekalian beri apresiasi nih untuk Mbak Tiar dan timnya tentu ya, yang ada di balik layar film Invisible Hops ini. Baik, sebelum kita lanjut ada penelpon lagi Mbak Tiar yang ingin bertanya atau memberikan komentar. Ada Vera di Bali, Ibu Vera. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, silakan Ibu. Ya, saya merasa prihatin sebagai seorang ibu dan seorang perempuan dan seorang nenek saya. Apa yang dikatakan oleh ibu-ibu berdua ini di KBR, seperti ada di lapas, bahkan ingin membantu teman-teman di sana, saudara-saudara kita di sana, laki atau perempuan, walaupun sedikit gitu. Tetapi kalau masuk itu sulit sekali, ketat sekali gitu. Ya, gimana saya juga sebagai seorang perempuan merasa prihatin dan gimana cara saya mendoakan dulu supaya tabahkan hati, kuatkan imam, rajin berdoa apa yang hadapi supaya berjalan lancar, bisa damai, bisa keluar dari lapas. Terima kasih. Sekian dari Bu Vera Bali. Suksemo Om Santi Hom. Ya, terima kasih Bu Vera dari Bali yang sudah mendengarkan kami juga ya. Ya, memang ini bukan cuma perasaan Ibu Vera saja bahwa hatinya sangat prihatin. Tentu kita semua yang mendengarkan merasakan hal yang sama ya, Mbak. Bu Vera ini prihatin sebagai seorang ibu juga, seorang nenek, memprihatinkan keadaan saudara-saudara kita khususnya karena ini kita membahas tentang perempuan, khususnya mereka yang berjenis kelamin perempuan. Terima kasih Ibu Vera dan ya boleh saya sedikit beri ya, komentar pada Bu silakan. Vera ya. Terima kasih Bu Vera atas empatinya, simpatinya gitu ya, tergerak hati, ingin membantu. Ya betul, memang salah satu kesulitan ketika kita ingin membantu itu sulit masuk ke dalam. Ya namanya juga kita masuk ke rumah orang ya. Tapi ketika kita masuk ke rumah orang, kalau kita dengan baik-baik, dengan niat baik, dengan sopan, saya pikir pasti bisa. Jadi Ibu, kalau Ibu dan teman-teman atau komunitas pengen ngumpulin donasi gitu-gitu mau disampaikan, tidak apa-apa, pergi langsung ke lapas atau rutan terdekat. Selama jelas kita dari mana, kita siapa, tujuannya apa, mereka sangat terbuka. Ini yang saya dorong Mbak Deborah. Ya. Jadi banyak sekali penonton yang bilang, Mbak, kami pengen kasih donasi, gitu. Gimana caranya, gitu ya. Tidak usah takut, selama kita niatnya baik, tujuannya baik, mereka pasti sangat terbuka. Kenapa? Karena ibu-ibu kepala lapas, petugas itu kewalahan sebetulnya menangani persoalan ini. Ini juga yang kami advokasi melalui Invisible Hops. Kenapa? Karena tidak adanya anggaran, ketika ada masalah di bawah, ada yang sakit, ada yang butuh popok, kan kepala lapasnya yang repot. Maka mereka ketika ada donasi masuk ke dalam sangat terbuka. Sangat terbuka gitu. Baik. Jadi silakan Ibu, kalau tidak bisa pergi ke lapas atau rutan terdekat, bisa berkomunikasi dengan kami, kira-kira apa yang bisa kita lakukan bersama. Baik. Boleh saya sampaikan nomor kontak kami? Iya, setelah break boleh. Oke, boleh. Kita harus jeda iklan terlebih dahulu, akan kembali lagi setelah ini Ruang Publik KBR bersama saya Deborah Tania.